Iya, Bojan Hodak, Bella Sinteyong, striker timnas Indonesia tumpul bukan andil pelatih. Informasi bola selanjutnya, aktif di Piala Asia 2023, supporter Indonesia dapat penghargaan. Dan yang terakhir, karma injury time bagi mereka yang kalahkan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak membela Sinteyong soal tumpulnya lini depan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan kalau kekurangan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 adalah striker yang tumpul. Dan meski lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, tercatat timnas Indonesia tidak membukukan satu gol pun dari lini depan sepanjang turnamen. Dari 2-3 gol timnas Indonesia lahir dari pemain bertahan dan satu lainnya yang datang dari kaki Marcelino Ferdinand. Ya kan, berkaca dari Piala Asia kemarin, kita kekurangan goal getter, kata Erick Thohir. Jadi lihat bagaimana Australia kemarin jarang menyerang tapi selalu efektif mencetak gol. Jadi harus seperti itu. Nah, tugas Sinteyong ini untuk segera benahi sektor itu agar target kita jadi tercapai. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak juga punya pandangan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI. Menurut Hodak, membenahi striker yang tumpul itu bukan dari pelatih tapi dari kompetisi yang bagus. Hal ini dialami tidak hanya di Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya, bahkan sebagian besar wilayah Asia. Jadi ketika bermain di liga kompetitif, maka pemain akan lebih berkembang, kata Bojan Hodak. Jadi ketika bermain melawan tim yang lebih bagus atau pemain yang lebih baik, itu adalah cara untuk terus berkembang. Jadi ini adalah masalah untuk sebagian besar negara di Asia, jadi nggak cuma di Asia Tenggara, ujarnya. Ya, faktor pembinaan sejak dini juga sangat berpengaruh. Jadi memang sebagai contoh, jika misalnya ada saudara kembar dan sebut saja mereka kembar identik. Satu berlatih di Eropa dengan mainkan laga kompetitif di setiap pekan, satu lainnya berlatih di Asia tanpa liga yang kompetitif dan pengembangan usia yang bagus. Jadi meski mungkin punya pelatih yang lebih bagus, tapi kita tahu siapa yang akan menjadi pemain yang lebih bagus, kata Bojan Hodak. Tetapi Bojan Hodak tidak menganggap timnas Indonesia kekurangan striker lokal yang berkualitas. Ia mencontohkan Ramadan Sananta yang masih muda dan bisa berkembang. Jadi itu kenapa striker sulit berkembang, karena memang baru mulai bertanding di level kompetitif, jadi memang sangat lambat ya. Tetapi tidak bisa juga disebutkan bahwa Indonesia tidak punya striker lokal yang bagus. Ada Sananta yang menurut saya bagus, top, dia masih muda dan masih bisa terus berkembang, ujarnya lagi. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, Ultras Garuda Qatar menjadi salah satu kelompok supporter yang sangat menghibur di Piala Asia 2023. Alhasil penghargaan diberikan kepada supporter Indonesia itu. Timnas Indonesia kembali tampil di Piala Asia setelah terakhir kali tampil pada tahun 2007 lalu. Indonesia kemudian mencetak sejarah dengan untuk pertama kalinya mampu ke fase gugur. Ya, langkah Indonesia terhenti di 16 besar setelah tumbang dari Australia. Tapi selama perhelatan Piala Asia 2023, para supporter Indonesia tidak henti-hentinya membantu Qatar menjadi sangat meriah sebagai tuan rumah. Warga Indonesia yang sudah puluhan tahun di Qatar bersatu. Komunitas Ultras Garuda Qatar pun dibentuk demi memberikan dukungan kepada Indonesia. Ya, diaspora asal Indonesia ini juga aktif membuat pertunjukan di beberapa venue Piala Asia 2023. Di sana para diaspora asal Indonesia banyak memperkenalkan budaya-budaya Indonesia. Kami dapat penghargaan dari Fan Engagement Program LOC AFC. Dari kategori secara umum itu kami sudah aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan AFC ini di dalam dan luar stadion. Kata salah satu pemimpin Ultras Garuda Qatar, Dadan Juarsa. Ya, penghargaan ini berhasil didapat juga tidak lepas dari dukungan IFQ atau Indonesia Football Association in Qatar. Ada dukungan yang sip dari KBRI Indonesia juga untuk Qatar. Ya, tentunya kan Ultras Garuda Qatar ini didukung sama IFQ. Permika seni budayanya juga yang jelas dukungan dari KBRI. Dan kami semua di sini ya juga saling bahu-membahu. Dan informasi bola yang terakhir, ya, laga ketiga babak perempat final Piala Asia 2023 menyajikan ulangan babak semifinal Piala Asia edisi sebelumnya yang digelar di Uni Emirat Arab.
Jepang lebih diunggulkan untuk bisa mengulang cerita Piala Asia 2019 di mana saat itu Samurai Biru sukses mengalahkan Iran dengan 3-0. Namun di Qatar kali ini hasil akhir pertandingan tidak sesuai dengan harapan. Iran berhasil membalas kekalahan dan lolos ke babak semifinal usai mengalahkan Jepang dengan skor 2-1 dalam laga yang digelar pada Sabtu 3 Februari kemarin di Education City Stadium. Ya, kemenangan tim Meli atas Jepang di babak perempat final Piala Asia 2023 rupanya menghadirkan cocok logis sempurna yang beririsan dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang sudah pulang lebih cepat dari Qatar. Mengarungi putaran final Piala Asia edisi ke-18 yang digelar Qatar, langkah skuad Garuda hanya sampai babak 16 besar. Totalnya ada 4 pertandingan yang dimainkan oleh Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan selama di Qatar. Hasilnya, pasukan Sintayong mengukir satu kemenangan atas Vietnam dan menderita 3 kekalahan yang diperoleh saat berjumpa dengan Irak, Jepang, serta Australia. Kebetulan 3 negara yang mengalahkan Indonesia juga kemudian angkat koper lebih cepat dari Qatar. Irak merupakan tim pertama yang berhasil mengalahkan Indonesia dalam laga babak penyisihan grup. Serupa dengan timnas Indonesia, Aiman Hussein dan kawan-kawan juga pulang lebih cepat dari Qatar usai menderita kekalahan di babak 16 besar. Kampion Piala Asia 2007 tersebut tersingkir cepat dari turnamen usai menderita kekalahan 2-3 dari Yordania. Sementara itu Australia yang menggilas Indonesia dengan kemenangan 4 gol tanpa balas di babak 16 besar juga tak bisa melangkah jauh. Australia tumbang dengan skor 1-2 di tangan Korea Selatan saat melakoni babak perempat final. Satu negara lain yang mengalahkan Indonesia di Qatar tentu saja Jepang. Wataru Endo dan kawan-kawan juga berhasil mengalahkan timnas Indonesia saat berduel di pertandingan penutup babak penyisihan grup D. Nasib Jepang tak jauh berbeda dari apa yang menimpa Irak dan Australia. Impian Jepang untuk meraih gelar kelima di Piala Asia harus pupus di tangan Iran dalam laga yang baru saja usai. Dan satu benang merah menarik dari tersingkirnya Irak, Australia, dan Jepang adalah kegagalan 3 tim tersebut untuk menjaga gawang mereka dari kebobolan saat pertandingan masuki injury time di babak kedua. Irak akhirnya menderita kekalahan usai 2 pemain lawan yakni Yasan Al-Arab dan Nizan Al-Rashdan masing-masing mencetak gol pada menit ke-90 plus 5 dan 90 plus 8 untuk membalikan keadaan menjadi 3-2 bagi kemenangan Yordania. Nasib Australia juga tak kalah tragis saat bersua dengan Korea Selatan di babak 8 besar. Pasukan Graham Arnold sudah diambang kemenangan saat unggul 1-0 hingga pertandingan tersisa beberapa menit saja. Dan petaka terjadi di injury time setelah pergerakan Son Heung-min di kotak penalti dianggap terhenti oleh sebuah pelanggaran pemain belakang Australia. Hadiah penalti yang diberikan wasit asal Oman dituntaskan secara sempurna oleh Hwan Heng-chan yang memaksa laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Dan di babak perpanjangan waktu, gawang Australia kembali dibobol oleh Korea Selatan tanpa berhasil untuk dibalas. Sementara itu Jepang yang lebih menguasai pertandingan juga akhirnya tersingkir secara dramatis. Gol Kapten Iran Ali Riza Jahan Bakash dari titik penalti pada menit ke-6 injury time babak kedua melenyapkan mimpi Jepang untuk bisa meraih gelar juara kelima di Piala Asia. Iran pun menyusul Yordania dan Korea Selatan untuk lolos ke babak semifinal Piala Asia 2023.